Tahun 1890, lahirlah seorang filsuf, seorang teolog, serta ahli hukum. Dia juga terkenal sebagai hermeneutika yang memiliki pandangan hermeneutika objektif, tepatnya adalah objektif relatif. Ya, dia adalah Emilio Betti. Saya, Timothy Justin, dan juga rekan saya, Ana Jihan Hanifah. Selamat datang di perkuliahan pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mempelajari mengenai teori pemikiran dari tokoh hermeneutika yakni Emilio Betti, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu hermeneutika. Hermeneutika, jika diinterpretasikan secara bahasa, terdapat kesamaan kata dari dua bahasa, yakni yang pertama dalam bahasa Inggris, hermeneutik, serta dari bahasa Yunani, hermenia, apabila diartikan menjadi penafsiran dan menerjemahkan. Lalu jika didefinisikan lagi secara luas, hermeneutika memiliki pengertian sebagai suatu teori atau filsafat interpretasi makna. Hermeneutika bisa dikatakan sebagai pemeran utama sebagai topik yang mengkaji filsafat ilmu sosial, filsafat seni, dan bahasa beserta kritik sastra. Hermeneutika hadir karena adanya apresepsi dari ekspresi manusia di mana setiap variabelnya karya akan makna, sehingga manusia harus sanggup menyadarinya dan mampu mengubahnya menjadi sistem nilai dan makna, dan bagaimana mengalihkan makna yang ditujukan secara subjektif menjadi objektif bersandarkan realitasnya, sebagaimana mendapatkan perantara oleh subjektif interpretator sendiri. Dalam sejarahnya, hermeneutika sudah ada sejak lama dan telah diperkirakan usianya sudah hampir setua manusia. Kendati demikian, hermeneutika filsafat dimulai dari pemikiran Schleiermacher, di mana ia menyatakan perspektif tentang dependensi, proses pengeliminasian arti pada pola pikiran yang terkonsentrasi pada objek-objek fisikal. Selanjutnya, hermeneutika filsafati dibawa oleh Dilthey dengan corak ulasan ontologi pengalaman serta ontologi pengertian. Pada pemikiran Dilthey ini, hermeneutika mulai tersingkap sebagai problem dasar pengetahuan. Hal ini dikarenakan pada pemikirannya selalu menggunakan sistematisasi pemikiran yang berkenaan pada pemahaman hidup secara historikal, lalu dominasi cara berpikir, serta dengan menggunakan metodika ilmu alam yang berada pada ilmu-ilmu mengenai manusia. Dari kedua tokoh hermeneutika tersebut, terdapat satu tokoh yang mempunyai ide untuk mensintesakan pemikiran kedua tokoh tersebut. Tokoh itu adalah Emilio Betti. Ia mengatakan bahwa penginterpretasian bisa dilakukan dengan pemikiran yang sejalan melalui apa yang memikat pemuka teks dan sosial yang merangkumnya. Yang pada artinya, Betti menginginkan suatu penafsiran yang disajikan harus seimbang dengan apa yang ada pada sejarah serta yang ada pada maksud teks tersebut. Maka dari itu, adanya makalah ini untuk mengkaji sedikit tentang teori hermeneutika Betti. Hal ini bisa dikira penting sebab adanya pemikiran yang mensintesakan dua teori. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan biografi Betti. Betti memiliki nama lengkap Emilio Betti, lahir di Italia pada tahun 1890 dan wafat pada tahun 1868. Betti dikenal sebagai seorang filsuf, teolog, serta ahli hukum. Selama hidupnya, Betti mendedikasikan pemikirannya untuk mengekspresikan hermeneutika dalam gaya pemikiran Barat, di mana ia mengutamakan pada wilayah akademisi yang berbahasa Italia dan Jerman. Hanya sedikit catatan tentang kehidupan Betti. Hal ini dikarenakan ia cukup tertutup pada portal publik, terutama pada masyarakat yang berbahasa Inggris.
Namun, melalui ulasan Geoff Blazer dan Richard Palmer, dapat diketahui bahwa adanya pengaruh pemikiran dari sejumlah tokoh seperti adanya pengaruh hermeneutika Dilthey, Schleiermacher, Hegel, lalu Husserl, dan Nikolai Hartmann. Di antara tokoh yang mempengaruhi pemikiran Beatty, terdapat satu pemikir yang memiliki pengaruh besar, yakni Lev von Humboldt. Pemikiran Beatty lebih ke arah idealis romantis. Dari kategori pemikiran ini, Beatty mempunyai corak dalam berargumentasi yang mana adanya kemungkinan person digunakan sebagai gambaran pengertian yang mampu ditelaah serta dibenarkan secara metodologis. Beberapa karya Beatty, ataupun bisa dibilang nyaris seluruh catatan Beatty, ditulis ke dalam bahasa Italia. Kegiatan politik Beatty pernah berdampak pada dirinya, yakni ketika Beatty memberikan sokongan intelektual pada fasisme yang terjadi di penghabisan Perang Dunia I, dan di permulaan tahun 1920-an mengundang putusan Comitato di Liberation untuk memenjarakan di Camerion pada tahun 1944. Tepat di bulan Agustus tahun 1945, Beatty terlepas dari segenap dakwaan. Kekusutan politik Beatty tersebut tidak membatasi nilai dan superior karyanya. Pada tahun 1942, Beatty juga menjadi anggota Komisi Penyusun Perdata Italia. Selanjutnya, karya-karya dari Beatty. Dari sekian banyak karya-karya Beatty yang dituangkan dalam bentuk tulisan, berikut beberapa karya-karyanya yang berbahasa Italia. Yang pertama, Sulla opposizione dell'expression sul actio e sulla converso tra loro pada tahun 1913. Lalu pada tahun 1915 Beatty mengeluarkan terdapat 3 buku dengan judul dalam berbahasa Inggris. Lalu dilanjutkan tahun 1916, Beatty menuliskan karyanya dengan judul Sul valore dogmatico della categoria contenere di giuristi Prosuliani e Sabiniani. Lalu dilanjutkan pada tahun 1919, Beatty menuliskan buku dengan judul La struttura dell'obbligazione romane e il problema della sua genesi. Lalu selanjutnya di tahun 1943, karya dari Beatty dengan judul Teoria Generale del Negozio Giuridico, serta ada banyak lagi mengenai karya-karyanya yang berbentuk dalam bahasa Inggris. Berikutnya adalah pemikiran hermeneutika Beatty. Pemikiran Emilio Beatty dipengaruhi oleh 2 tokoh hermeneutika sebelumnya, yaitu Dilthey dan Schleiermacher. Hal ini dapat dibuktikan dari pandangan Beatty mengenai hermeneutika yang dianggap sebagai teori umum penafsiran dengan fungsi sebagai metodologi umum untuk ilmu humaniora. Selain itu, Beatty juga menyatakan bahwa saat melakukan penafsiran harus memperlakukan kembali pikiran sang pengarang. Meskipun demikian, Emilio Beatty tetap memberikan sumbangan gagasan penting dalam hermeneutika, yaitu tipologi penafsiran komprehensif, dan ia termasuk sebagai teoris yang mendirikan sebuah institut penafsiran, yaitu Universitas di Roma, sebagai wadah dalam mengkaji isu-isu penafsiran yang ada dalam ranah keilmuan. Dalam hermeneutikanya, Beatty memulai dari sebuah pengamatan terhadap manusia yang memiliki kebutuhan alami, yaitu untuk saling mengerti. Dalam hal ini, Beatty menganalogikan seorang yang memohon kepada orang lain, mengeluarkan panggilan kepada mereka dengan tujuan memahaminya. Ketika seseorang melakukan permohonan agar dimengerti, maka
maka secara alamiah orang tersebut akan terpanggil dan berkewajiban menjawab permohonan itu. Meskipun demikian, Betty tetap berpendapat bahwa sebuah permohonan seseorang agar dimengerti bukan dibuat secara langsung, melainkan melewati perantara. Nah, perantara inilah yang disebut sebagai bentuk-bentuk penuh makna yang akan mengantarkan kita dalam hermeneutika Emilio Betti. Menurut Emilio Betti, bentuk yang penuh makna ialah objektifikasi pemikiran manusia. Sementara makna di sini merujuk pada apa yang dimaksud oleh pengarang. Sehingga Betti menemukan bahwa bahasa objektif serta struktur tingkah laku subjek menemukan akal penafsiran yang lain. Hal ini tentunya membawa pada pandangan Betti bahwa hermeneutika merupakan metode penafsiran yang diaplikasikan kepada penafsiran dalam menjamin objektivitas hasilnya. Dengan demikian, seseorang dapat mencapai sebuah penafsiran di luar kondisi historis pengarang apabila metode dan norma penafsirannya benar. Demi mengantarkan ke dalam objektivitas Emilio Betti, beliau merumuskan dua metode dan norma penafsiran, yaitu mengklarifikasi sebuah persoalan pemahaman dengan memeriksa secara detail selama proses penafsiran. Yang kedua adalah memformulasikan sebuah metodologi yang mampu menghalangi subjektif masuk dalam penafsiran objektif dari objektivitas rasio. Bagi Betti, penafsiran objektif ialah yang dapat dianggap sah dari sebuah penafsiran. Meskipun demikian, Betti menyatakan bahwa objektivitas yang sempurna tidak akan bisa diperoleh karena yang ada hanyalah objektivitas relatif. Hal ini disebabkan karena hubungan yang dialektis antara aktualitas pemahaman dan objektivitas akal, sehingga antara objek dan juga subjek telah terkunci bersama dalam hubungan yang bertentangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penafsiran bisa saja sampai pada objektivitas, akan tetapi tidaklah sempurna hanya sampai pada objektivitas yang relatif. Oleh karena inilah, menurut Betti, makna harus diderivasi dari teks, bukan malah dimasukkan ke dalam teks. Betti menyusun 4 norma ataupun kaidah agar penafsiran sampai pada penafsiran yang objektif, yaitu 2 norma dalam objek penafsiran dan 2-nya lagi pada subjek penafsiran. 2 norma yang berkaitan dengan objek penafsiran merujuk pada objek pemahaman yang merupakan makna atau maksud dari pengarang serta koherensi internalnya. Norma otonomi objek hermeneutis dan standar hermeneutis yang imanen. Dengan demikian, bagi Betti, makna haruslah didasarkan pada objek penafsiran, yaitu dengan menganggap otonomi, bentuk-bentuk yang penuh makna. Nah, dan otonomi ini harus dimengerti dengan analogi perkembangan logikanya sendiri. Yang selanjutnya, bentuk yang penuh makna akan dinilai dalam hubungannya dengan standar yang imanen sesuai keinginan pengarangnya. Yang kedua ada norma koherensi makna atau prinsip totalitas. Dalam hal ini, Betti bermaksud menjelaskan bahwa bentuk yang penuh makna saling berhubungan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Norma dalam subjek penafsiran. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa Betti menyusun 4 norma supaya dapat mencapai penafsiran yang objektif. 2 di antaranya masuk dalam norma objektivitas dan yang 2 lainnya masuk pada subjek penafsiran. Yang pertama adalah aktualitas pemahaman, yaitu bahwa tugas penafsir menurut Betti adalah menelusuri kembali proses kreatif, membangun proses tersebut dalam dirinya berkaitan dengan masa lalu, peristiwa yang telah diingat ke dalam aktualisasi kehidupan. Maksudnya ialah membangun ataupun merekonstruksi serta mengintegralkan wawasan ke dalam intelektual seseorang dalam pengalamannya sendiri melalui transformasi yang didasarkan dengan sintesis yang sejenis sehingga memungkinkan adanya rekognisi dan rekonstruksi dari pikiran tersebut. Jadi, tugas dari penafsiran menurut Betti ialah sebagaimana pandangan
Filmanser, yaitu menemukan kembali makna dan juga maksud dari pengarang, sehingga akan menunjukkan penafsir rekonstruksi yang aktif, bukan sebagai penerima yang pasif. Yang kedua adalah norma keharmonisan makna, yaitu bahwa menurut norma yang terakhir ini, penafsir harus berusaha untuk membawa realitas hidupnya sendiri yang paling dekat dengan rangsangan yang diperolehnya dari objek, sehingga yang satu dan yang lainnya beresonansi dengan cara yang harmonis. Nah, norma ini mengharuskan penerjemah ataupun penafsir untuk mendamaikan subjektivitasnya dengan rangsangan objek. Betty mengakui bahwa penerjemah dapat memahami materi pelajaran dari pengalamannya sendiri, tetapi ia harus berusaha untuk mengendalikan prasangka-prasakannya, menundukkan pengetahuannya pada objek makna yang disampaikan dalam naskah. Proses triadik atau bisa dikenal dengan proses tiga segi merupakan salah satu dedikasi Betty dalam implementasi hermeneutik, di mana proses triadik ini bagi Betty adalah suatu langkah dari penafsiran. Adapun yang dimaksud dengan proses triadik ialah yang pertama, objek yang ditafsirkan. Artinya, konsentrasi yang diobjektifkan dalam bentuk yang padat akan makna. Jika diartikan lagi, objek yang ditafsirkan ini artinya objek yang dibebaskan. Hal ini dikarenakan objek sendiri netral, atau bisa dikatakan objek adalah objek, maka perlu adanya konsentrasi yang diobjektifkan. Lalu yang kedua, subjek yang menafsirkan. Artinya, adanya peranan pikiran yang senantiasa selalu aktif, atau bisa dikatakan bahwa sang penafsir tidak diperkenankan untuk pasif. Dan yang ketiga, the meaningful forms. The meaningful forms ini dijadikan Betty sebagai penghubung antara subjek dengan objek, di mana objek itu dari yang objek ditafsirkan nantinya akan menjadi sebuah kajian. Betty meletakkan ketertarikan mengenai relasi antara kapabilitas bahasa dan community of speaker, atau bisa diartikan sebagai masyarakat pengujar atau penutur. Masyarakat penutur merupakan entitas masyarakat yang berkarakter konseptual ataupun abstrak. Hal ini memiliki maksud bahwa harapan atau kesempatan keabsahan materi entitas supra-individual ini meraih tingkat kemutuan tinggi dibanding dengan personal. Betty juga memaparkan bahwa evaluasi tidak wajib menggunakan pembuktian secara indrawi saja, melainkan orisinalitas proposisi. Akhirnya kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu tipe dan momen interpretasi. Dalam hal ini, Betty memberikan sebuah kerangka hermeneutika melalui kategori tipe dan juga momen interpretasi. Mengenai tipe penafsiran, Betty membuat kerangka kategori menjadi 3 tipe penafsiran, yaitu penafsiran rekognitif, penafsiran reproduktif, dan juga penafsiran aplikasi normatif. Penafsiran rekognitif, penafsiran ini bersifat memberikan pengakuan, yakni mengakui keabsahan makna yang sudah terpahami secara umum, ataupun kita maknai secara global sebagaimana pemaknaan yang sudah umum di kalangan halayak. Sebagai contohnya, ada ungkapan ingarso asung tulodo ing madya mangkarso tutwuri handayani. Ini merupakan ungkapan yang sering kita dengar, yang merupakan ajaran terkenal dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ungkapan ini harus kita maknai sebagaimana yang telah dipahami oleh banyak khalayak secara umumnya, seperti ingarso asung tulodo yang artinya di depan memberikan kedaulatanan, ataupun ing madya mangkarso yang maksudnya adalah seorang yang berjiwa pemimpin seandainya dia berada posisinya di tengah. Nah, ini harus kita maknai
secara umum. Yang kedua ada penafsiran reproduktif. Pada tipe penafsiran yang ini bertujuan untuk menyatakan sebuah penafsiran terhadap suatu makna sehingga kemudian dapat mengilhamkan kepada orang lain. Sebagai contoh, para mufasir yang melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Quran lalu kemudian menyampaikan hasil tafsirnya kepada pihak tertentu. Yang ketiga adalah penafsiran aplikasi normatif, di mana penafsiran tipe ini merujuk pada sistem norma, yaitu penafsiran aplikasi normatif yang lebih condong kepada penafsiran terhadap nilai-nilai norma yang telah disepakati oleh kebanyakan khalayak ataupun masyarakat. Sebagai contohnya adalah norma pemilihan kepala desa, tugas dan fungsi yang sering kali dilakukan dengan sosialisasi melalui komunikasi dan juga lain sebagainya. Sementara Emile Beatty dalam momen penafsiran membagi menjadi 4 momen teoritis dalam interpretasi yang dimana tiap-tiap momen mempresentasikan bentuk penerimaan dan pendekatan intelektual yang berbeda. Yang pertama adalah filologi. Momen jenis ini ditekankan pada penggunaan untuk memahami suatu simbol yang baku dan juga permanen, mencoba mendalami koherensi serta konsistensi logik dari suatu naskah. Filologi ini bersangkutan dengan rekonstruksi makna serta berusaha dalam menerangkan makna yang ada di balik sebuah fakta. Yang kedua adalah kritik. Momen jenis kedua ini lebih digunakan dalam kasus yang mendatangkan sebuah pertanyaan ataupun tanda tanya, misalnya munculnya sikap yang tidak masuk akal dan tidak konsisten. Yang ketiga adalah psikologi. Pada momen ini, penafsir dituntut untuk masuk dan mengarungi jiwa seseorang yang melakukan suatu tindakan tertentu. Sebagai contoh, pada saat unjuk rasa warga Wadas mengenai sebuah tambang dan juga pembangunan bendungan di desa Wadas. Nah, ini kan menimbulkan banyak sekali pro dan kontra dengan berbagai sisi negatif yang dipandang oleh masyarakat desa Wadas tersebut, sehingga mereka melakukan unjuk rasa yang menyebabkan terganggunya lalu lintas. Nah, menanggapi isu ini tentunya penafsir harus berusaha menyelami jiwa para demonstran dan mencoba memahami mereka seolah-olah dia adalah bagian dari mereka tanpa mempermasalahkan unjuk rasa mereka yang menyebabkan kemacetan dan juga gangguan lalu lintas lainnya. Yang keempat adalah teknik morfologi. Momen jenis terakhir ini bertujuan untuk memahami makna yang ada dalam sikap mental tertentu yang kaitannya dengan prinsip yang berlaku. Beatty sendiri memberikan analogi dalam sebuah komunitas yang dipimpin oleh seorang tokoh. Paham-paham dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh tokoh tersebut mengikat mereka secara langsung, di mana saat tokoh mereka mengatakan untuk hijrah ataupun berpuasa, mereka akan menurutinya untuk segera berpuasa ataupun segera berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa ada sebuah keraguan. Sebagai penutup, tentunya dapat kita simpulkan bahwa Beatty adalah seorang ahli hermeneutika yang tujuannya merujuk pada hermeneutika objektif. Lebih tepatnya adalah objektivitas yang relatif. Objektivitas mutlak ataupun yang sempurna menurut Beatty tidak akan pernah bisa dicapai, karena objektivitas yang baru akan selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman. Jika penafsir mampu membawa dirinya ke dalam hal yang dipelajari, momen psikologi, aturan subjektivitas, interpretasi mungkin saja bisa saja menjadi sah, karena sifat tugas penafsir adalah untuk mengeksplorasi kebenaran ataupun momen kritik. Beatty hanya bermaksud untuk membedakan antara berbagai metodologi ataupun model penjelas dalam disiplin manusia dan untuk mengembangkan kerangka prinsip-prinsip dasar yang dapat menjelaskan perilaku dan niat manusia. Pendekatan hermeneutika Beatty menekankan penggunaan model interpretatif representasional untuk mempersenjatai rekonstruksi makna dengan cakrawala intelektual penafsir. Sekian yang mungkin dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.